wabarakatuh. Ya, ngaji sore hari ini kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibaca di dalam hati aja. Al-Fatihah. Sore hari ini kita mau belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Sebelumnya kan kita sudah pernah menulis ada berapa sih huruf nun sukun dan tanwin. Nah, sebelumnya kita sudah pernah menulis tentang hukum non sukun. Nah, hukum non sukun kan ada beberapa ya, ada banyak, 5 kalau nggak salah ya, 5. Nah, saat ini kita belajar tentang idhar halki. Apa itu idhar halki? Idhar dalam bahasa Arab memiliki arti menjelaskan. Sedangkan halki berasal dari kata halq, artinya tenggorokan. Hukum bacaan bisa disebut idhar halki apabila ada nun sukun ya, atau tanwin. Ini tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, doma tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Ada ini, huruf halki ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, kho, ain, ghain. Jika salah satu saja ya, bukan semuanya, salah satu. Nah, ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Nah, ini dari ke-6 huruf ini, maka pembacanya harus dibaca dengan terang, jelas, dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar, dan tidak mendengung. Nah, kenapa sih kok disebut halki? Karena ke-6 huruf ini berada di kerongkongan ketika membacanya. A, ha, kha, kho, ain, ghain. Nah, ini tersebut membacanya ada di kerongkongan. Letak membaca ke-6 huruf tersebut ada di kerongkongan. Nah, makanya kita ketika membacanya bertemu dengan salah satu huruf ini, kita membacanya dengan jelas cara membacanya. Oke. Nah, bismillah. Oke, saya ulangi lagi ya jika belum paham. Nah, idhar dalam bahasa Arab memiliki arti menjelaskan. Halki berasal dari kata halq, artinya tenggorokan. Halq. Idhar memiliki arti menjelaskan. Halq artinya tenggorokan. Nah, hukum bacaan bisa disebut idhar halki apabila ada nun sukun atau tanwin. Nah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin, semua tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf halki. Ya, ini ada 6, hamzah, ha, kha, kho, ain, ghain. Nah, ini bertemu dengan salah satu hurufnya. Ini nun sukun atau tanwin ya, salah satu aja. Ketika nun sukun ya nun sukun, tanwin ya tanwin. Nah, tanwin, salah satu tanwin ini bertemu dengan ke-6 huruf ini, salah satu dari ke-6 huruf ini,
yakni hamzah atau ha atau fa atau kho atau ain atau ghain. Nah, cara membacanya terang, jelas, dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung ketika mengucapkan nun sukun atau tanwin ya. Huruf-huruf ini disebut halki karena makhraj, tempat keluarnya suara huruf tersebut adalah di kerongkongan ya, di kerongkongan. Jadinya membacanya itu seperti ini, saya beri contoh. Nah, ketika nun sukun bertemu hamzah ya, ini ketika bertemu hamzah ya, hamzah bukan alif loh ya. Nah, membacanya waman aksana, jadinya tidak ada mendengung wamang ya, bukan wamang atau waman jadinya membacanya itu jelas waman a jadi enggak langsung diberhentikan, nggak panjang juga, nggak mendengung juga. Jadi waman aksana jelas ya, waman aksana, paham ya? Paham. Ya. Nah, ketika bertemu huruf lain sama juga, nun sukun bertemu huruf ha. Nah ini nun sukun ada sukunnya. Nah ini haknya, huruf haknya minhum, jadi nggak mendengung juga, nggak panjang juga. Jadinya membacanya langsung dibaca minhum, jadinya nggak mendengung ya, nggak mendengung, nggak panjang, bukan minhum, itu salah ya. Itu juga mendengung, juga panjang juga malah. Nah, nun sukun bertemu ha juga, watun hituna. Nah, ini ketika huruf itu ya, huruf bertemu dengan nun sukun, min khalfihim an'amta, jadi ya nggak ada panjangnya ya, tingkat lagi. Fayun hiduna, panjangnya cuma di sini, ini nggak panjang. Fasayun hiduna, fasayun hiduna, bukan mendengung ya. Ini ketika tanwin. Nah, tanwin kan ada 3 tanwin. Nah, ini ketika fathah tanwin, adaban aliman. Nah, tanwinnya di sini. Nah, ini tanwin bertemu hamzah. Ya, ini hamzahnya. Adaban aliman. Nah, kalau nggak bisa membaca ini ada tulisan adaban aliman. Nggak direkomendasikan ya membacanya menggunakan ini karena takutnya kalian malah nggak paham membaca pakai ini. Membacanya itu pakai bahasa Arab. Nah, jadi lebih jelas gitu loh. Membacanya lebih jelas ketika kalian ingin mempelajari hukum-hukum bacaan tajwid di dalam Al-Quran ya. Nah, ketika tanwin bertemu ha sama seperti sebelumnya. Kullan hadaina, bertemu ha, tanwin fathah tanwin bertemu ha, aliman hakiman. Nah, kita lanjut di kasrah tanwin. Nah, ini kasrah tanwin. Oke, coba diperhatikan ini kasrah tanwin ya. Di kasrah tanwin nggak ada bedanya ya, sama aja membacanya ya. Hasidin idza hasada, hasidin idza hasada. nah, nggak ada mendengungnya ketika mengucapkan tanwinnya. Nah, yang jelas itu ada di tanwinnya, jadi ya
membaca jelas itu ketika tanwin ini atau nun sukun. Jika belum paham ya, ketika nun sukun itu membacanya jelas. Ketika nun sukun, waman ahsana, jadinya nun sukunnya ini dibaca dengan jelas. Kalau masih belum paham ya, waman ahsana, ketika nun sukun itu nggak dibaca panjang, nggak dibaca mendengung, pokoknya dibaca jelas ketika nun sukun. Begitu juga huruf setelahnya ini, waman ahsana. Oke, lanjut ke huruf kasrota doma tanwin. Oke. Nah, gak ada bedanya seperti sebelumnya, membacanya juga jelas dan tanpa dengung, dan jangan dipanjangkan juga. Adzabun alimun. Nah, ketika tanwin, doma tanwin bertemu dengan hamzah, membacanya seperti itu, adzabun alimun. Nah, ketika bertemu dengan huruf ha juga sama, wijhatun huwa ghafurun halimun, karrotun khasiratun, karrotun khasiratun. Nah, yang membuat panjang kan ini fathah, bukan ketika hukum idharnya ya. Nah, paham ya hukum idhar? Kalau belum paham bisa tanya ya, jangan sungkan-sungkan. Nah ini ajratun khairu, ya nggak ada bedanya, harus ajrun khairu. Ya, membacanya itu jelas saja, nggak ada panjang, nggak ada efek dari huruf setelahnya ini, nggak ada efeknya. Jadi membacanya seperti biasa. Ada hukum idhar halki ini. Nah, saya ulangi lagi. Jika nun sukun bertemu hamzah, siapa ya? Saya ulangi lagi dari awal supaya tambah mantap di sini ya. Apa itu idhar halki? Ya, idhar dalam bahasa Arab memiliki arti menjelaskan. Ya, sedangkan halki dari ini kan gabungan idhar halki ya. Halki berasal dari kata halq, artinya tenggorokan. Hukum bacaan bisa disebut idhar halki apabila ada nun sukun atau tanwin. Ketika salah satu nun sukun atau tanwin, salah satunya fathah tanwin atau kasrah tanwin atau dhamma tanwin, bertemu dengan salah satu huruf-huruf halki, yakni ada 6, hamzah, ha, kha, kha, ain, ghain. Nah, salah satunya saja. Nah, membacanya kenapa disebut halki? Karena makhraj, tempat keluarnya suara huruf tersebut adalah kerongkongan ya. Cara membaca idhar halki pada saat nun sukun atau tanwin itu harus dibaca dengan terang, jelas, dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar, dan tidak mendengung ya. Ingat-ingat itu ya. Nah, contoh jika nun sukun. Nah, ketika nun sukun, nun sukun bertemu hamzah. Nah, ini nun sukun. Nah, setelah nun sukun ini ada hamzah, bukan fathah ya. Ini hamzah. Ya kan, ketika hamzah itu ada harokatnya, fathah
apa, alif. Nah, alif itu nggak ada harokatnya. Nah, ini kan ada harokatnya ya. Nun sukun bertemu hamzah itu dibacanya waman akhana. Waman akhana. Jadinya nggak panjang, dan juga nggak mendengung. Waman aksana minhum watun hituna min khalfihim an'amta fasayun riduna. Nah, jika tanwin bertemu salah satu hurufnya ya, ini fathah tanwin bertemu hamzah, fathah tanwin bertemu ha, fathah tanwin bertemu ha. Nah, ini contoh hurufnya ya. Adzaban aliman, kullan gadaina aliman hakiman, qiradatan khasiina. Nah, ini fathah tanwin bertemu salah satu huruf, ini kasroh tanwin bertemu salah satu huruf. Hasidin idza hasada. Nah, ketika itu ya. Oke. Nah, ini kasroh tanwin, ya ini dhamma tanwin. Nah, sebenarnya sama sih. Ketika membaca huruf yang bertanwin ini dibacanya dengan jelas. Nah, huruf setelahnya juga dibaca dengan jelas juga. Sama-sama harus dibaca dengan jelas. Adzabun alimun. Kayaknya enggak mendengung juga. Enggak dipanjangkan juga. Nah, di huruf hukum-hukum yang lain itu ada yang dibaca panjang juga, ada yang membaca yang memasukkan. Nah, ketika idhar itu enggak, pembacanya itu dibaca dengan jelas. Nah, ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Dapat dipahami? Yasmin paham apa enggak, Yasmin? Fatah paham? Fatah paham apa enggak, Fatah? Arya paham, Arya? Diandra paham? Nggak tahu. Tuh, nggak tahu sih. Nah, saya ulangi lagi. Ya. Sampai. Nah, ini ketika nun sukun. Nanti lihat. Nun sukun ini kan nun sukun. Nah, bertemu dengan salah satu dari keenam huruf ini. Nah, membacanya itu harus dibaca dengan jelas, dibaca idhar. Nah, ini penjelasannya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Nah, ini keenam huruf. Membacanya terang, jelas, dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Nah, membacanya waman aksana. Nah, jadi dibaca seperti biasa aja sepertinya. Nah, nggak panjang juga, nggak pendek juga. Hanya membacanya seperti biasa ketika mengucapkan huruf-huruf yang lain ya. Waman aksana, contohnya waman aksana ya. Ketika nun sukun bertemu, nah ini nun sukun semua ya, contohnya ini di sini nun sukun semua. Nah, bertemu dengan salah satu huruf ini. Nah, ini contoh dari nun sukun bertemu hamzah seperti ini. Nah, ini contoh nun sukun bertemu ha minhum. Nah, ini hamzah waman aksana.
Nah, ini nun sukun bertemu ha. Nah, nun sukun bertemu ha ya, huruf ha. Watun khituna. Nah, enggak pendek, enggak panjang, membacanya itu jelas. Ya, jelas. Jadi dibaca seperti biasa ketika mengucapkan nun sukun ya. Saya ingatkan lagi, ini nun sukun bertemu dengan salah satu keenam huruf ini loh. Paham ya Biandra? Lina paham, Lina? Adit paham? Oke. Paham. Nah, ini ketika nun sukun membacanya jelas. Min khalfihim an amta fasayun hiduna. Saya ulangi lagi, fasayun hiduna. Nah, ini ketika belum terlalu tahu ya. Nah, ini lebih memudahkan ketika kalian membaca menggunakan bahasa Arab. Ini nggak perlu dibaca ini. Kalau sudah bisa membaca ini ya, saya rasa kalian sudah bisa loh ya membaca ini. Kalau nggak bisa, ini contoh membacanya ketika menggunakan Latin ya, sebenarnya nggak perlu. Nah, tapi ini lebih memudahkan ketika kalian mencari nun sukun apa itu. Nah, ini kan ada contohnya nun sukun bertemu hamzah loh. Sudah tahu kan nun sukun ini hamzah. Nah, nun sukun bertemu ha. Nah, nun sukun bertemu ha. Nun sukun bertemu kho. Nah, nun sukun bertemu ain. Nah, nun sukun bertemu ghain. Nah, lanjut. Nah, di sini nah ini kan tanwin ya. Tanwin, ini tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Nah, ini fathah tanwin bertemu bertemu hamzah. Adzaban aliman. Nah, sama seperti sebelumnya. Hanya saja ini kita memakai hamzah. Huruf apapun itu, kok hamzah sih? Tanwin ya. Nah, huruf apapun itu ketika ada fathah tanwin, kasroh tanwin, doma tanwin bertemu dari keenam huruf ini, hamzah, ha, kha, kho, ain, ghain, itu membacanya idhar. Nah, ini kan ketika nun ya, ini ketika tanwin, apapun hurufnya, tanwin setelahnya huruf tanwin itu ada salah satu dari keenam huruf ini ya, itu dibacanya idhar ya, membacanya jelas tanpa ada hambatan, tanpa ada hukum-hukum yang lain, membacanya jelas seperti kalian membaca seperti biasa. Adzaban aliman ya. Kullan hadaina aliman hakiman iradatan khasiina. Nah, itu ya. Nah, saya kasih tugas ya. Tugasnya adalah mencari di Al-Quran hukum idhar. Paham? 10 huruf idhar di Al-Quran, kecuali huruf-huruf ini ya yang sudah saya jelaskan. Paham? Nanti saya catat di grup kalau belum paham tugasnya. Oke. Cukup sekian. Catat di WA aja, Pak. Oh ya. Cukup sekian ngaji hari ini. Saya agak menghabiskan banyak kuota kalian ya. Kita tutup mengaji sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah di dalam hati saja ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah bisa bergabung pada mengaji sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.